kemudian Dzulqa'dah, Muharram, Rajab, Dzulhijjah. Itu diharapkannya perang. Ya. Sudah Rajab, sekarang Sya'ban. Sya'bannya kemarin. Karena sepakat tanggal 4 Maret kemarin 1 Sya'ban. Maka sepakat para ulama yang meruqyat hilal anak bulan di timur itu jatuhnya nisfu Sya'ban. Pertengahan Sya'ban terjadi pada hari kemarin, hari Kamis malam Jumat, karena pergantian hari melalui Qamariyah, bulan Qamariyah, bulan tahun Hijriyah itu pergantian hari dari maghrib. Maghrib terbenamnya matahari, munculnya anak bulan, itulah pergantian tahun Hijri dan tahun bulan Qamariyah. Pergantian harinya berdasarkan suluk ataupun terbenamnya matahari itu. Nah, sekarang nanti maghrib sudah masuk ke 16. Nah, maka di sini Bapak kutip di materi yang sudah dibagikan. Ini belajar hadis sekaligus belajar tauhid, belajar fikih, ya, kita lengkap sekali. Ini kitab aslinya Bapak kutip di kitab ini. Sahih Sunan Ibnu Majah. Karya ini paling atas Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini kitab hadis dari Salafi. Bapak nggak tolak. Ini bukti bahwa kita semua, Bapak khususnya di Rohis ini nggak menolak ilmu. Walaupun kita basicnya NU, nggak menolak basic yang dari nggak boleh, kita sama-sama aja. Kalau ada kekurangan kelebihan dalam fikih enggak, tapi kalau dalam kemanusiaan, dalam tauhid kita harus sama. Ya, kita harus sama, nggak boleh parasnya dalam ketauhidan, dalam kemanusiaan. Ya, jangan sampai tetangga Salafi yang mengharapkan tahlilan, kita suka tahlilan. Pas ada kecelakaan tadi bantuan, Wahabi setelah Salafi, orang mau bantuan NU, jangan. Sekalinya begitu yang Salafi, yang kecelakaan NU, saya masuk tahlilan, saya mantaran. Nah, dalam kemanusiaan tidak ada NU Salafi, tidak ada Wahabi, tidak ada SI, tidak ada Muhammadiyah. Dalam kemanusiaan bahwa kita sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang yang beriman bersaudara. Dalam fikih Bapak boleh berbeda dengan guru yang lain, tapi dalam kemanusiaan, dalam ketauhidan kita harus sama. Sepakat dalam hal ketauhidan dan kemanusiaan. Tapi kalau dalam fikih mangga Bapak nggak isbal, orang lain isbal, mangga. Bapak di bawah mata kaki celana, guru lain di atas mata kaki, mangga. Nah, itu nggak jadi masalah kalau dalam masalah fikih. Tapi kalau dalam kemanusiaan, ya tayang bensin, namun sekian, mangga. Itu dalam kemanusiaan. Tapi jangan kaitkan kemanusiaan dan ketauhidan gara-gara fikih, nggak boleh. Ya, dan ini dalam kemanusiaan, dalam ilmu nggak menuntut. Saya Nasrul Al-Albani, kata orang-orang NU, beliau hafal hanya satu hadis. Padahal beliau itu penyusun pentahsih atau pensahih kitab-kitab baik Sunan Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, ya, kemudian Abu Dawud, Al-Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Mustadrak, Al-Hakim, Mu'jam, As-Saghir, semuanya di tasghih, ditakhrij oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Dan ilmu Bapak belum sampai ke beliau. Kenapa belum sampai? Beliau sudah menyerahkan urusan dunia kepada Allah. Bapak belum. Karena belum. Beliau itu kalau ngajar hadis, ngajar ngaji, nggak menerima honor. Bapak pulang khutbah masih bawa amplop, beliau enggak. Beliau cara ngasih makan keluarganya bagaimana? Jadi tukang servis jam. Dari pagi sampai zuhur beliau tukang servis jam, dari sore sampai malam beliau ngajar hadis. Beliau ulama besar dalam hadis. Beliau nggak pernah menerima honor guru, menerima honor khutbah, honor ceramah dari ceramahnya. Saking beliau mulia dalam segi waro, dalam arti keduniawian. Nah, kita belum bisa seperti beliau, belum. Ya kan, Bapak kasih terima amplop, bakal sekarang ini karena amplop. Ketika ngarep amplop, kalau sama Allah tegur, sama DKM dikasih amplop kosong. Karena sebelum khutbah ngarepin amplop, ditegur sama Allah. Ketika istighfar, datang lagi DKM, punten Ustaz dia amplop dari sini. Kalau tadi belum kosong, itulah kalau kita luruskan niat karena Allah, datang lagi manusia karena Allah. Baqiyah wassalam. Tapi kalau niat karena manusia, kan tadi salah. DKM mungkin beli amplop 2 diisian 5.
pas ngasih ke bapak yang kosong, pas dibuka kan nganggeun, tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, ngarepkeun aya ya jang makan hari itu, pas dibuka 0%. Pas istighfar luruskan niat kembali, ya Allah saya gabungkan ke Allah. Karena Allah datang lagi pada kita, assalamualaikum. Itulah karena Allah. Jadi sesuatu yang karena Allah baki akan kekal, wassaman, dan tidak akan hancur. Beliau jauh dengan baru. Beliau jauh dengan penghina-penghinanya. Ya kan? Maka Allah mengajar kalau kita aktif di Nahdien ya, janganlah membenci beliau. Kemudian kalau kita aktif juga di Salafi, mencintai kitab-kitab ini, kita jangan membenci para ulama-ulama di Nahdien. Jangan mengatakan misalkan Al-Asy'ari akidahnya sesat, menyimpang, Al-Maturidiyah sesat, menyimpang. Kemudian nggak ada sifat wajib bagi Allah 20, masa Allah diatur sama manusia, itu nggak boleh. Kita dalam ketauhidan harus sama. Kita dalam kemanusiaan harus sama. Ini dikarang siapa? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Siapa ya ini? Terus Bapak akan kita langsung. Alhamdulillah hujannya. Salah satu tanda dikabulnya doa itu adalah nuzulul matar, jelas sama turun hujan di langit. Supaya lebih singkat kayak kita ya, supaya akan contohan. Kita saya makan tanpa ini gimana ya? Bapak akan bahas semula dulu doanya ada. Akan bahas dulu dari doanya. Pertama bismillah. Di sana kan ada bismillah. Ada baca bagian? Atau seadanya? Kita lihat, kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin tibari, setiap sesuatu perkara tidak diawali dengan bismillah, qatul barakah, maka akan terputus obatnya. Maka Bapak dalam menulis matan rawi sanad hadis memakai bismillah terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini jelas tidak gundul. Memiliki baju dan pakaian syakal. Syakal itu baju adanya di ilmu nahwu. Maka nahwu itu ilmu bapak yang ngasih pakaian ke huruf. Nah, ilmu ibu apa? Ilmu sorof. Sorof itu ilmu yang menghasilkan anak kata, anak makna, atau kalimat yang dihasilkan dari sorof. Ya, dari sorof. Kalau dia yang menyuruh, kalau dia telah keluar, dia akan keluar, keluarlah. Itulah sorof. Ilmu yang menghasilkan kata-kata baru disebut ilmu sorof atau ilmu ibu. Dan ilmu nahwu, ilmu bapak yang ngasih pakaian, ngasih nafkah siapa? Bapak. Ilmunya apa? Ilmu nahwu. Itu ada dalam kitab matan nuzulnya. Bismillahirrahmanirrahim secara jelas ada sakalnya. Kemudian doa. Kenapa kita kutip terlebih dahulu doa? Karena doa itu menjadi al-doa silahul mukmin. Doa itu menjadi senjatanya orang yang beriman, orang mukmin. Jadi senjata kita bukan nuklir. Senjata kita bukan kayak Vladimir Putin. Itu kan viral kata-kata urak. Vladimir Putin dikutip oleh ahli-ahli ini, ahli-ahli Facebook urak. Urak itu sebutan semangat dari bahasa Rusia. Rusia itu bahasa Arabnya Rum. Umatul Rum. Nanti di akhir zaman kaum muslimin akan bersekutu dengan Rum, tapi akhirnya umat Islam pun akan berperang dengan orang-orang Rum. Siapa orang-orang Rum itu? Rusia, Soviet. Dulunya Uni Soviet. Uni Soviet itu terpecah belah karena pemahaman akidah, bukan akidah tapi ideologi komunis. Vladimir Putin bersahabat dengan Kim Jong Un yang dimulai campur emo. Belakangnya dipotong, sisinya tidak dipotong. Presiden Korea Utara kejamnya luar biasa. Menteri kalau nggak balik kerja dialungkan ke tempat bau piranha. Terbalik dia kerja, alungkan ke tempat piranha, digigilan pulau piranha, jempu arwana. Itu kejahatan Kim Jong Un. Kenapa kejahatan seperti itu? Karena nggak ada agama. Negaranya apa? Komunis.
Komunis Korea Utara berbeda komunis Rusia. Rusia komunisnya lebih liberal, dalam artian nggak perlu lagi aturan baku di Korea Utara. Maka secara kenegaraan Korut Kim Jong Un dengan Vladimir Putin bersahabat. Tapi dalam asas negara Vladimir Putin lebih kepada liberal. Dalam hal ini liberalnya bebas, nggak terikat dengan komunis. Kalau komunis kan gini, ini rugi orang-orang yang pintar, orang-orang yang kaya. Orang-orang berhubungan di negara komunis seperti di Korea Utara itu orang kaya nih. Kita punya triliunan, itu harus diambil sama pemerintah. Diambil pemerintah, kemudian dikelola sama pemerintah, dibagi rata. Karena komunis itu palu dan alit, sama rata sama rasa. Gak boleh ada yang lebih dalam sistem komunis. Maka orang yang kaya di komunis di Korea Utara diambil kekayaannya, diratakan. Itu di Korea komunis. Kalau di Rusia enggak. Di Rusia ada orang konglomerat yang punya klub Chelsea. Namanya Roman Abramovich, sampai apa lupa kesana-sana. Abramovich itu punya Chelsea, sekarang dibekukan. Itu dia enggak diambil kekayaannya sama Vladimir Putin. Tetapi dalam kasus kenegaraan dia harus patuh pada Vladimir. Sehingga dalam di kasus di Eropa dia harus menjual Chelsea dan harus kembali ke Rusia, tidak boleh berkecimpung di Eropa karena di Eropa ada Ukraina yang sedang berseteru dengan Vladimir Putin dan ini semuanya non muslim. Jadi apa kita istilahnya soal-soal di dalam sejarah itu di dalam jadi lupa jadi fokus sama konflik tahu. Jadi di dalam perkara tadi konflik itu bukan gara-gara agama. Di sana nggak ada konflik agama Muslim, ya nggak ada. Di sana hanya murni keduniawian dan stop war, ya. Stop war itu kan ini yang menarik dari pemain Persib, Basam Rasid pas lawan Persija ini sedikit saja ya. Pas lawan Persija nggak mau foto stop war. Kenapa nggak mau? Karena mata dunia buta ke Palestina, mata sepak bola buta ke Palestina. Kalau bawa Palestina, dia orang-orang FIFA itu menolak. Jangan bawa politik ke olahraga lah, jangan bawa agama ke sepak bola lah. Tapi pada saat Ukraina non Muslim ada slogan stop war. Padahal Palestina bertahun-tahun dijajah sama Israel, disiksa, nggak ada stop war, nggak ada apa istilahnya berhentikan PBB siksaan kepada Palestina oleh Israel, nggak ada. Nah inilah yang menariknya di sana. Nah inilah bahwa kita semua di sini diajarkan Bismillahirrahmanirrahim dulu, kemudian doa itu senjatanya orang beriman itu kalau sudah tidak ada nuklir, ya roket yang begitu canggih, ya dan Rusia itu paling canggih. Dan di akhir zaman Rusia akan bersekutu, bangsa Rum akan bersekutu dengan Islam. Maka ini awalan loh. Ini nuktoh itu tanda awal, 0 titik, kilometer 0 dari mulai masuknya akhir zaman peperangan. Maka Bapak menafsirkan sebuah hadis dengan keadaan sekarang ngeri. Ngeri kenapa? Karena digambarkan usia umat ini berapa hijriah, dikaitkan dengan peperangan awal mula non muslim dan non muslim, umat Islam akan bersekutu dengan Rum. Nantinya di tahun 2000 yang akan datang akan ada sebuah kejadian yang akan menakjubkan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kejadian apa? Wallahu a'lam. Jadi ini nggak tahu. Nanti di tahun 2020 berapa akan ada kejadian yang lebih menakjubkan daripada penyakit wabah corona. Kenapa? Karena akhir zaman umat Islam akan bersekutu dengan kaum Rum dan akhirnya Rum juga akan bersekutu dengan kita. Itulah sedikit ilmu baru ya tentang sejarah. Kenapa Vladimir Putin itu dengan Korea Utara bersahabat dan kemudian paling canggih alat-alat perangnya sedunia Rusia. Tapi faktanya apa? Faktanya Rusia tidak bisa menggusur Afghanistan. Amerika lari kemarin dari Afghanistan. Rusia pun sudah bingung di boman hayo-hayoan itu manusia di Afghanistan tak habis-habis. Siapa yang yang ikut dalam hal itu? Allah. Maka manusia di Afghanistan tidak pernah habis walaupun di boman nuklir, walaupun di boman roket. Afghanistan tidak akan pernah habis manusia karena ditolong langsung sama Allah. Maka bingung dah, terus muter otak di zaman George Bush, Barack Obama sampai kemudian
Donald Trump sampai sekarang yang baru nggak tahu namanya siapa, itu apa, Joe Biden ya, itu sampai Joe Biden kebingungan menghancurkan Afghanistan di Jazirah Arab, sampai kebingungan. Kenapa Afghanistan begitu kuat? Karena pas beres diadakan pas lahir langsung dikasihkan paspor orang nanti di Cina Jepang paspor itu serius. Di Afghanistan kenapa orang-orangnya nggak habis? Karena di awal lahir beres diadakan sudah dikasih alat perang, takbir sampai perang itu di Afghanistan. Dan sampai hari ini Afghanistan tidak habis-habis. Pasukannya namanya apa? Taliban, bukan Taliban. Taliban pakai to, bukan pakai ta. Taliban itu nggak habis-habis. Kebingungan ya, Rusia bingung, kita manusia tak habis-habis. Amerika mangkret kemarin keluar dari Afghanistan. Itu Afghanistan. Nah, Afghanistan itu adalah negeri yang zaman dulu. Kenapa disebut bapak kucing? Karena beliau sangat cinta kepada makhluk hewan yang namanya kucing. Jadi kucing sampai dari awal masa kehidupan Nabi Muhammad sudah ada. Yang bapak belum temukan dinosaurus. Dinosaurus bapak belum temukan kebenarannya dari Quran, karena hewan yang paling besar dalam Quran adalah al-fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-fil yang disebut enggak dinosaurus. Sehingga bapak masih bertanya-tanya, apakah ada kesalahan pautan? Allahu a'lam. Tapi di dalam Quran makhluk yang paling besar adalah al-fil. Yang paling kecil dabbah, daki itu ya. Naik ke an-namal semut, naik ke an-nahal lebah, naik lagi ke burung, naik lagi ke ibili, naik lagi ke asad singa, naik lagi ke yang lain ya, sampai ke alfil. Belum ada, belum temukan kalimat dinosaurus dalam Al-Quran. Kemudian ini hadis dari Abu Hurairah. Jadi siapa sih Abu Hurairah? Disebutnya sahabat. Ini dalam hadis apa namanya? Ini disebut dengan rawi, periwayat. Silakan yang mau ada catatan kaki di itunya silakan, sudah gratis bawa pulang, nggak usah takutin coret-coret. Jadi dari Abu Hurairah itu namanya rawi. Dalam ilmu hadis rawi itu periwayat, ya. Rawi itu namanya periwayat hadis. Ini bapak kutip saja yang singkat karena rawi itu biasanya 5. Periwayat itu 5. Kalau ngumpul rawi 5 sama Sahih Bukhari sama riwayat hadis Bukhari itu disebutnya sanad. Jadi kalau satu rawi periwayat, kalau dikumpulkan semua rawi disebutnya sanad. Sanad itu mata rantai atau silsilah dari mulai tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'ut tabi'in ke tabi'in, ke muridnya sahabat sampai ke Nabi Muhammad. Itu rawi kumpul disebut sanad. Jadi sanad itu kumpulan daripada rawi. Yang kalau satu ini disebut rawi. Rawi itu periwayat. Kumpulan rawi disebut sanad. Gitu. Kemudian ada yang disebut dengan matan. Matan nggak boleh pakai n. Mantan nggak boleh. Matan. Mantan itu hanya mengingat hal-hal yang negatif yang kita ingat saja. Jangan sampai diingat-ingat yang sudah biarlah berlalu. Ya. Yang pernah merasakan kesakitan nggak usah diingat sakitnya lagi. Ya, kita move on dari hal-hal yang segala menyakitkan, perlu menjadikan hati kita tidak latif, tidak lembut, kita lupakan. Matan itu artinya isi. Mana sih isi hadis? Kalau tadi kan rawi Abu Hurairah rawi, kumpulan rawi disebut sanad. Nah, yang disebut dengan matan isi hadis adalah dari mulai doa Allahumma inni a'udzubika minal arba'. Kalau mau diwakaf silakan arba', jangan dibaca arba'in. Pada baca hadis nggak boleh pakai logam, nggak boleh. Allahumma inni, nggak boleh. Karena ini perkataan bukan Al-Quran. Kalau baca hadis Allahumma inni, tapi kalau ini doa boleh pakai logam. Karena ini doa, tapi kalau kata-kata saja itu singkat saja. Dan cara membaca hadis kalau mau diwakaf, sempurnanya baca hadis itu kalau ada huruf akhir diwakafkan. Maka ini cara bacanya Allahumma inni a'udzubika minal arba' pakai ain. Nah, artinya apa? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya menunjukkan kepadaku, a'udzubika aku berlindung kepadamu, min di antara arba' 4 perkara. Satu, min ilmin la yanfa'. Dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga pulang dari sini ilmu itu bermanfaat.
sampai nanti sampai di yaumil akhir kita bisa jawab malaikat gara-gara ilmu agama. Nah itu yang maksud kita berharap ilmu yang bermanfaat. Dan ini Bapak kutip di soal-soal baik PTS maupun UAS di awal. Min ilmin la yanfa, diwakaf saja bacanya. Kemudian min qalbin la yakhsha. Artinya apa? Kemudian dari Allah dan dari hati yang tidak khusyuk. Nah inilah Bapak tadi berlindung sebagai jangan ingat ke sesuatu yang pernah merusak hati kita. Sudah saja, makanya cara berdoanya berlindung dari ingatan-ingatan zaman dulu apa? Ini doanya. La yanfa wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, dan aku berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Ini luar biasa sekali doanya, sahih lagi. Kemudian yang ketiga apa? Wa min nafsin la tasba'. Artinya apa? Ya dari jiwa yang tidak puas. Kita terkadang tidak pernah puas. Ke pakaian tidak pernah puas, ke alat komunikasi tidak pernah puas. Sudah punya HP 1 pengen 2, sudah punya Oppo pengen Vivo, sudah Vivo pengen Apple sepotong tadi itu ya, sudah Apple sepotong pengen yang terbaru. Itulah hati yang tidak puas. Ya maka kita semua berlindung dari hati yang tidak puas, termasuk dari nafsu kesukaan. Ya nafsu makan, nafsu lawan jenis, supaya kita terawakaf, berhenti dari nafsu, dari segala hal nafsu keburukan. Maka kita berdoa kayak tadi, ya wa min nafsin la tashba. Ya Allah, aku berlindung dari jiwa yang tidak puas. Dan terakhir ditutup dengan apa? Ini luar biasa. Wa min du'ain la yusma. Nah itu artinya apa? Dan dari doa yang tidak didengar.